kenapa kok Pak Leslie mau menerima? Pak, ini saya digugat loh, bukan somasi ya Pak ya, digugat. Iya. Dan gugatannya itu beruntun. Iya. Satu di kota mana itu, Jakarta masih belum Surabaya, selesai, Semarang. Surabaya, terus Semarang. Loh saya kayak tiap minggu dapat gugatan. Saya ngomong, loh ini karepe opo iki? Karena semua produk secara legal saya kan sudah konsultasikan, secara hukumnya sudah benar gitu ya. Tapi kok mendapat gugatan demikian banyak. Makanya saya kadang berpikir ini sobat sukses juga banyak ya perusahaan-perusahaan yang mau berkembang ya, bertumbuh. Terus ada perusahaan asing mungkin yang merasa tersaingi, dia cuma main somasi, udah nggak berani udah Pak. Dalam pengalaman saya, lebih dari 25 tahun sebagai seorang advokat Pak, tidak banyak perusahaan atau pengusaha itu sebelum menjual produknya, itu konsultasi sama saya, ngelihat produknya, dia ini aman apa enggak dijual. Ya. Itu yang perusahaannya Bapak lakukan. Yes. Semangat pagi sobat sukses. Pada hari yang luar biasa ini saya bisa mengajak teman lama saya ya yang mempunyai law firm paling terkenal lah di Surabaya ya, yaitu Markus Sayoko and Associate Law. Wah, ini saya banyak sekali perusahaan-perusahaan didukung ya, dibantu oleh advis dari Pak Leslie ya. Jadi memang saya ini adalah seorang pengusaha yang selalu memperhatikan dari sisi legal atau hukum ya. Jangan sampai kita ini mengembangkan usaha tapi banyak celah-celah hukum. Tapi ternyata meskipun saya sangat berhati-hati, tetap saja hukum itu bisa mendekatin perusahaan-perusahaan kami ya. Karena memang persaingan sebuah usaha itu juga tidak luput dari sisi legal. Benar ya Pak ya? Betul sekali. Semangat pagi sobat sukses. Iya, ini terima kasih bisa ngeluangin waktunya ya. Iya, terima kasih Pak Hermanto. Wah, betul sekali apa yang diomongkan sama Pak Hermanto. Karena begini, itu contohnya begini Pak. Kita bisa yakin kalau di jalan raya, kita ini nyetil kita nggak nyabrak orang. Iya. Tapi kita nggak bisa pernah menjamin kita nggak ditabrak sama orang. Betul ya Pak ya? Betul. Ya. Pak Hermanto, sebelum Bapak tanya-tanya sama saya yang justru pengen tanya sama Bapak. Boleh nggak Pak? Kali ini saya yang gantian tanya dulu sama Bapak. Jadi gini Pak, ini kan di hadapan kita ini ada banyak produk-produk nih Pak. Saya tahu Bapak ini punya produk kebanggaan yang namanya More Life. More Life. Nah, dan ini adalah produk lokal karya punyanya perusahaannya Bapak sendiri. Yes. Nah, saya ini tertarik Pak karena sekarang ini di Indonesia ini sekarang lagi marak banyaknya produk asing masuk ke Indonesia. Tapi mereka minta keringanan pajak dan lain sebagainya. Nah, kita sebut saja yang banyak berita di koran ya, bukan klien saya, yaitu Apple yang mereka mau bisnis di Indonesia minta insentif yang luar biasa, bahkan sampai Kementerian Perdagangan Perindustrian mereka sampai harus bernegosiasi berkali-kali untuk investasi mereka malah belum jelas. Jadi investor asing tuh mau jual produk di Indonesia, tapi nggak bikin fasilitas pembuatan produk-produk tersebut di Indonesia, sehingga devisanya kita hanya konsumtif untuk beli produk mereka. Nah, saya ngelihat itu berkebalikan dengan prinsipnya Bapak, yang saya ngelihat Bapak itu selalu mengembangkan produk, Pak. Nah, mungkin sobat sukses juga mungkin ingin tahu ya, gimana ceritanya Bapak itu memulai bisnis produk yang seperti ini, Pak? Iya, jadi memang saya tidak anti dengan asing ya. Tapi saya sering perasaan saya itu gregetan ya, atau mungkin kayak emosional ya. Seperti yang tadi Pak Leslie sebut ya, perusahaan segede Apple ya mau masuk ke Indonesia pun minta insentif untuk pajaknya 50 tahun. Betul kan sekali. Tidak masuk akal Pak. Kami yang lokal-lokal ini kalau sampai itu disetujui oleh pemerintah pun kan nggak fair ya menurut saya ya, karena kami perusahaan lokal kan juga berinvestasinya bahkan lebih serius kan ya, beli tanah, beli mesin, terus kita mempersiapkan segala sesuatunya secara mandiri. Kan kalau asing datang ke Indonesia perusahaannya kebanyakan sewa. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengeluarkan investasi yang besar. Mesin juga leasing. Bisa juga dari pihak ketiga perusahaan Indonesia yang Maklon disuruh bisa, invest. Iya, disuruh invest mesinnya. Jadi mereka nggak mau invest. Terus nanti truk-truk milik distributor mereka nggak invest lagi. Jadi sangat low investment. Mereka cuma bawa brand saja. Nah, makanya saya ngomong kadang-kadang ya, waduh, kalau Indonesia ini dikuasai oleh brand-brand asing, itu sesungguhnya masa depan Indonesia suram. Makanya saya sebagai pengusaha Indonesia, saya selalu sharing-sharing kepada para pengusaha Indonesia.
untuk mengembangkan brand lokal agar bisa menjadi yang nomor 1 di Indonesia, dan pada akhirnya kita bisa ke global. Jadi Indonesia jangan diserang, kita yang nyerang ke luar negeri. Betul sehingga sekali. Indonesia bisa menjadi negara maju yang membanggakan. Betul sekali. Iya. Nah, ini kan produknya saya ngelihat ini Pak, ini kan bagus sekali ya. Saya juga Ya. pengguna dari produk More Life ini. Ya. Ini bahannya ini juga BPA free Pak ya? BPA free. BPA Ini free ya? memang More Life ini saya temukan di tahun 2013 Pak, dengan tim dari pabrik kami ya, itu buat mold sendiri. Nah itu memang saya impresif sekali. Wow, ini luar biasa. Ini ada produknya ya, coba bisa tolong ya. Ini Pak, ini produk yang pertama kami ciptakan. Ini nggak bocor Pak. Jadi dia sangat bagus sekali, padahal tanpa seal. Tanpa seal ini biasanya berarti ada putih-putihnya sealnya itu Pak ya? ada seal. Ini tanpa seal kan berarti waktu membersihkan kan gampang Pak ya. Jadi untuk dipakai kedua, ketiga dan seterusnya ini tidak terkontaminasi oleh makanan yang sebelumnya, misalnya ada yang tersisa di dalam seal maksudnya. Nah dengan tanpa seal ini kan sangat kedap suara ya. Yang kerupuk pun ini kita nggak perlu harus karet plastik, ini juga sangat kedap suara. Saya lihat, wow, ini produk bagus sekali, bahkan bisa melebihi produk dari perusahaan asing, perusahaan terbesar kemasan bisa saya lawan dengan produk lokal. Ini yang membuat saya, wow, ini luar biasa sekali. Jadi pada akhirnya saya mendevelop berbagai macam jenis, termasuk yang botol yang BPA free. Ini bukan polikarbonat Pak. Ini memakai bahan yang namanya tritan. Harganya berapa kali lipat dari polikarbonat. Tapi tetap dipakai Pak? Tetap saya pakai, dan ini BPA free. Kalau polikarbonat kan masih mengandung BPA kalau terkena panas. Panas matahari. Jadi kalau dikasih air atau minuman cairan yang panas, bisphenol E-nya bisa mengkontaminasi. Nah ini saya nggak mau Pak. Meskipun saya produk Indonesia, lokal, More Life, memberi yang terbaik kepada pelanggan. Padahal yang asing masih pakai BC, Pak. Yang asing masih pakai PC. Masih pakai ECC. Dan itu perusahaan yang sangat besar, Iya. multinasional, Iya. dari luar negeri, dari Amerika, Iya. dan ada di Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun. Dan mereka nggak punya pabrik. Dan mereka tidak punya pabrik. Import uang Mereka Indonesia devisa ke luar negeri, Pak. Oke. Indonesia tambah miskin, Pak. Iya Oke. toh? Makanya saya heran ini, rakyat Indonesia ini kok masih mencintai produk-produk asing kalau yang lokal sudah lebih bagus. Iya. Lebih bagus ini, lebih tebal dan lebih awet makanannya. Betul. Dan Ini sudah dibandingkan Pak, waktu yang kemasan untuk freezer dibandingkan dengan produk asing sama, kita kasih sayur pada hari ketiga masih sama, hari keempat kita mulai lebih bagus, hari kelima, keenam layu. Punya asing sudah layu, kita punya masih segar Pak. Karena memang kami punya substrate lebih tebal, sehingga apapun yang disimpan lebih awet. berarti test and trial sama Yes. research Makanya development ini yang cukup kuat. produk yang sangat saya banggakan, ini lahir dari putra-putri Indonesia. Jadi saya support. Iya. Di saat itu Bapak memulai itu, apakah ada perusahaan, pengusaha lain atau produsen lain yang membuat serupa? Nggak ada Pak, di seluruh dunia nggak ada Pak. Di seluruh dunia, cuma dimonopoli satu perusahaan saja? Perusahaan asing itu dan saya. Oke. Kan bangga toh Pak ya. Makanya habis itu, wah saya kembangkan ya macam-macamnya. Saya invest terus Pak, keluar uang terus. Dan pada tahun 2013 saya start, 2014 bertumbuh pesat, 2015 Nah itu ini sampai saya heran Pak. Pelanggan kami Pak, order kontaineran, telepon ke saya langsung. Padahal kan saya masih punya sales, masih ada regional manager, ada direksi. Enggak Pak, telepon ke saya. Loh kenapa? Pak, saya ini barangnya habis-habis terus Pak. Luar Ini yang biasa. kontainer Bapak ini masuk rumah saya ini gang, ini ibu-ibu antri semua. Ya. Nah, saya sekarang perlu barang Pak. Loh, you mau barang More Life yang kode apa, yang tipe apa? Pak, terserah Bapak. Bapak kirim 2 kontainer, saya transfer cash. Waduh, saya kaget. Saya sampai kaget waktu itu. Wow, luar biasa sekali. Jadi memang pertumbuhannya itu sangat cepat dalam waktu 2 tahunan ya. Oke. Tapi ya akhirnya mungkin Pak Leslie lebih tahu. Itu Habis tahun berapa itu Pak? 2015 tadi? 2015 boom. Oh, Boom tepat ya. waktunya Pak. Habis itu ya mendapat
banyak surat cinta dari perusahaan asing tadi. Dari perusahaan asing tadi, banyak surat cintanya. Dan Iya. surat cinta itu saya balas dengan cinta yang sangat mendalam juga. Iya, dan mereka juga pakai law firm internasional yang mungkin paling nggak tahu ya. Salah satu yang di terbaik. top yang terbaik ya, dan juga dengan gabungan sama lawyer-lawyer asing juga Pak ya. Ada. Karena ini kan perusahaan besar dan mereka mungkin Pak Leslie bisa cerita Pak. Kenapa kok Pak Leslie mau menerima Pak ini saya digugat loh, bukan somasi ya Pak ya, digugat. Iya. Dan gugatannya itu beruntun. Iya. Satu di kota mana itu Jakarta, Jakarta, masih belum Surabaya, selesai, Semarang. Surabaya, terus Semarang. Loh saya kayak tiap minggu dapat gugatan. Saya ngomong, "Lho iki karepe opo iki? Karepe opo iki?" Saya enggak paham, Pak ya. Iya. Karena semua produk secara legal saya kan sudah konsultasikan. Kita kan memang membuat segala sesuatu secara hukumnya sudah benar gitu ya. Tapi kok mendapat gugatan demikian banyak. Makanya saya kadang berpikir ini sobat sukses juga banyak ya perusahaan-perusahaan yang Indonesia yang mau berkembang ya, bertumbuh. Terus ada perusahaan asing mungkin yang merasa tersaingi, dia cuma main somasi udah nggak berani udah Pak. Ya kan kasihan gitu ya. Iya. Tapi yang musuh saya bonek kan Pak. Ya. Saya bonek ya, saya pasti berusaha untuk mencari kebenaran. Ya. Karena saya merasa tidak bersalah gitu. Iya. Mungkin Pak Leslie bisa cerita Oke, itu Pak. baik, Yang Pak. pertama yang mana ini yang digugat saya ini? Banyak sekali soalnya belasan gugatan ya. Iya, saya akan ceritakan Pak, tapi pertanyaannya Bapak sama saya tadi yang menurut saya sangat menarik. Kenapa kok saya mau terima case-nya Bapak? Yes. Bukan karena fee-nya Bapak bayar sama saya. Iya. Tapi menurut saya karena sebelum ada gugatan sekalipun, karena kita berkawan cukup lama, saya tuh mendengar orisinalitasnya Bapak. Yes. Mimpi besarnya Bapak untuk Ya. bisa menjual produk-produk lokal, bersaing sama asing itu banyak. Saya juga bersaing sama asing Pak. Saya mengerti, memahami bagaimana saya ngelihat lawyer asing masuk ke Indonesia, bagaimana lawyer Indonesia tetap harus bisa berjaya. Saya ngelihat produk-produknya Bapak seperti itu. Dan begini Pak, tidak banyak Pak. Dalam pengalaman saya, lebih dari 25 tahun sebagai seorang advokat Pak, tidak banyak perusahaan atau pengusaha itu sebelum menjual produknya itu konsultasi sama saya, ngelihat Ya. produknya dia ini aman apa enggak dijual. Ya. Itu yang perusahaannya Bapak lakukan. Yes. Bukan hanya More Life, bukan hanya Cleo, tapi Ya. juga berbagai macam produknya Bapak yang lain. Yes. Yes. Bapak selalu nanya, Ya. timnya Bapak selalu konsultasi sama tim saya. Yes. Saya mau punya produk ini sebelum saya launch. Ini bagaimana? Legalitasnya bagaimana? Tidak banyak Pak yang lakukan. Yes. Semua orang itu biasanya cuman dicoba dulu, di pasar, dites pasar dulu, laku baru di packing belakangnya, Ya. mikir legalnya belakangan. Ya. Merek dipakai dulu ya, pokoknya mereknya laku baru daftar. Padahal Yes. kemudian ditiru sama orang lain didaftarkan. Ya. Ya, ini menjadi satu polemik dan bagaimana orang itu tidak aware, dan saya appreciate Bapak karena Bapak selalu aware sama hukum di awal sebelum Bapak melangkah. Nah, yang saya bisa ceritakan, gugatannya Bapak itu total ada 11 gugatan di awal. Ya, digugat segitu banyak ya. Digugat 11 kali. Pak. Gugatannya terhadap Bapak itu diajukan di 3 kota berbeda, di Surabaya, di Semarang, dan di Jakarta. Kenapa? Karena di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga di Indonesia ini ada 5. Ada di Surabaya, Jakarta, Semarang, Medan, dan satu lagi di Makassar. Ya. Ya. Jadi ada 5. Dari 5 pengadilan ini 3 Bapak digugat. Nah, yang digugat ini lucu Pak. Bukan cuma Bapak loh yang digugat. Tapi customer-customernya Bapak, konsumennya Bapak yang Iya. menjual, yang ikut menjual belikan Iya. barang ini. Jadi ibu-ibu yang tadi Bapak bilang jual di gang, Ya. di rumahnya yang antri ibu-ibu, Ya. mereka dikut digugat oleh si perusahaan raksasa besar Ya. yang dari luar negeri tersebut. Nah, inilah yang menurut saya menjadi unik dan saya ngelihat ini saya jadi tertantang. Betul. Lah ini ibu-ibu kok digugat ya? Iya. Mereka jualan kan, mereka ketimbang mereka gosip di rumah, ibu-ibu ngelihat sinetron waktu itu ya, tapi mereka bisa produktif, Untuk nambah penghasilan. kan? menambah penghasilan Iya. untuk keluarganya, menjadi satu hal yang Iya. positif. Cerita-cerita positif tentang sepak terjangnya More Life itu yang menarik saya untuk memberikan bantuan hukum terhadap Bapak. Dan akhirnya kita melakukan proses persidangan yang cukup panjang Pak, dan itu rentangnya antara 2015 sampai 2018 3 tahun. Pak. 3 tahun Pak. Pak, mungkin ada file Bapak. Oh, Satu file. gugatan Saya- itu seberapa besar? Saya Seberapa coba. banyak? Coba ya saya contohkan ya. Nah, Iya. contohnya ini.
nggak yang satu gugatan itu. Nah, oke. Ini saya tunjukkan putusannya dulu, Pak. Ini ada salah contoh-contoh putusan, Pak ya. Ini dari putusan pengadilan negeri. Segitu banyak ya. Ini masih sebagian, Pak. Iya. Belum sepenuhnya ini, Pak. Iya. Nah, ini, Pak. Ada berapa banyak ini, Pak? Ini seluruhnya ini adalah putusan-putusan yang semuanya, Pak, tanpa terkecuali memenangkan more life. Tebel banget ini. Nah, ini, Pak. Nah, saya tukar aja, Pak. Nah, ini saya tukar. Saya taruh di sini saking banyaknya, Pak ya. Ini masih sebagian. Masih sebagian. Ini satu gugatan. Satu, Pak. Ini adalah memori permohonan peninjauan kembali yang kami ajukan. Iya. Ya, ini ongkos kirimnya ke Jakarta aja, Pak. Ya. Mahal, Pak Rati. Hampir 1 juta, Pak. Iya, iya. Ngirimnya, Pak. Karena kenapa kok? Karena bukan cuma satu, Pak. Kita harus beli berapa rangkap, Pak. Jadi Ya. kita ngajukan tuh bisa berapa rangkap, dan ini rangkapannya bisa banyak yang kita kirimkan, Pak. Iya. Nah, ini biayanya kan ada biaya resmi yang harus kita bayarkan melalui pengadilan negeri. Itu satu berkas perkara gini, bisa dipakai buat tidur, Pak, buat bantal ya, Pak ya. Luar biasa ini. Bapak ngelibatkan nggak tahu berapa puluh lawyer ini ya. Oh iya, Pak, semua lawyer saya terlibat, Pak, karena ini. Dan bukan hanya lawyers, Pak. Ini sudah ada saksi ahlinya, Pak. Iya. Jadi pemeriksaan kasusnya Bapak ini ada 3 saksi ahli dari 3 universitas terbaik di Indonesia, Pak. Ya. Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas UNER. Ya. 3 saksi ahli guru besar Ya. dari 3 fakultas hukum Ya. yang memang paling unggul untuk intellectual property rights atau kekayaan intelektual. Yes. Ini semuanya menyatakan loh ya tidak sama. Nah, saya akan contohkan, Pak ya. Ya. Sobat sukses perlu dipahami juga, yang saya akan tampilkan sekarang ini, saya akan tunjukkan sekarang ini bukan untuk menjelekkan suatu produk tertentu ya. Ya. Silahkan setiap konsumen punya hak untuk memilih produk-produk yang dia beli. Tapi ini hanya dalam segi edukasi yang saya sampaikan ya. Ini contohnya. Yang digugat, nah ini saya tunjukkan. Yang digugat itu adalah ini. Ini produk asing ya, namanya saya tutup. Dan ini produknya More Life, Pak. Ya. Secara kasat mata ya ini botol. Botol. Ini botol. Yang ini adalah lekukannya ya, ini. Kenapa kok punyanya Pak Hermanto ini bisa menang? Karena dalil yang saya gunakan ini menggunakan identitas Indonesia, Pak. Ini adalah Batik-batik itu. batiknya ini adalah tameng dari Borneo, Pak. Yes. Itulah kenapa makanya namanya adalah Borneo. More Life Borneo. Ya. BioLife Borneo, Pak. Nah, ini kan serinya Bapak namanya More Life BioLife. Ya. Nah, ini BioLife Borneo. Nah, ini kenapa kok Borneo? Karena ini adalah. Nah, ini kan kita konsultasi dulu, Pak. Jadi ya, kalau kita sekarang misalnya ngelihat bahwa ada lekukannya di tengah ya. Begini. Ini di sini. Ini kan juga sama. Kelio kan juga sama ada lekukannya di tengah. Tapi inilah, Pak, yang dipermasalahkan. Ya. Jadi kita juga harus melihat kalau warnanya ungu, semua orang tidak ada yang bisa memonopoli warna, Pak. Ya. Warnanya mau ungu, biru, hijau, terserah. Karena desain industri itu adalah melindungi kesan estetis, kecantikannya, Pak, suatu produk. Dia tidak melindungi fungsinya sebagai botol. Ya. Kalau orang memonopoli botol, ya repot, Pak. Semua orang akhirnya tidak bisa minum dari botol. Sebagaimana ini juga ada pengembangannya lagi, Pak. Nah, ini yang saya suka dari perusahaannya Bapak adalah ini adalah pengembangannya lagi. Ada motifnya ini nyambung, begitu. Lekuan-lekuan motif inilah yang namanya mendapatkan perlindungan desain industri. Gugatan ini semua, Pak, ini adalah gugatan tentang desain industri. Ya. Yang mengerti ini pasti desainer, Pak. Ya. Nggak mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang berjualan, customernya Bapak itu mengerti dan punya niat jahat untuk melakukan peniruan suatu desain. Ya. Iya kan? Nah, itu yang dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melakukan gugatan di Indonesia. Ya. Desain industri yang paling penting adalah baru, Pak. Dan baru itu adalah tidak sama dengan desain yang sebelumnya. Jadi Bapak nggak boleh punya produk seperti ini dibikin sama. Tapi saya mau jawab ini dulu, Pak, yang untuk dengan perusahaan asing nih, Pak ya. Ini kan memang tujuannya sangat jelas untuk membunuh perusahaan saya More Life, Pak. Karena More Life bertumbuhnya itu sangat cepat, Pak. Sangat cepat ya. Dan memang produknya sangat berkualitas, bahkan melebihi mereka karena sangat awet segala kan, Pak ya. Makanya mereka membabi buta menggugat ibu-ibu, menggugat siapapun, dan nyerangnya nggak hanya sampai situ loh, Pak. Produknya kami ini karena digugat, gugatan-gugatannya itu disebarkan dan mereka sebagai propaganda KW. Ini KW. Jadi saya merasa
wow, mereka nyerangnya ke ibu-ibu itu juga supaya ibu-ibu yang lain takut semua. Tidak Kena- mau memasarkan Molive kena karena ini propaganda produk asing. KW, produk lagi digugat, produk bermasalah, nanti dia takut digugat. Jadi ya memang mujarab Pak, omset saya langsung turunnya luar biasa. Tapi karena saya ini sangat mencintai jaringan ibu-ibu saya Pak, saya tetap bertahan Pak. Luar biasa. Ruginya puluhan miliar. Jadi ibu-ibu ini nggak tahu Pak, kita ini benar-benar perusahaan lokal yang mau berusaha dengan benar, diserang secara legal, mau dibunuh, tapi kebetulan saya bonek. Jadi saya terus bertahan, saya terus lawan. Ibu-ibu tetap saya kasih motivasi, kasih kebenarannya, termasuk beberapa kali juga bertemu dengan Pak Leslie untuk dijelaskan secara legal bahwa kita secara hukum semuanya menang. Ini tadi kan Pak Leslie cuma cerita satu. Iya. Nah, padahal botol yang mirip dari kompetitor itu perusahaan yang lain banyak, Pak. Perusahaan lain banyak. Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, Pak. Cuma more life terus. Cuman more life terus. Karena dia ngelihat produk ini, Pak. Produk yang lain-lain juga. Nah, ada satu cerita yang unik, Pak. Di waktu yang bersamaan, Pak, produk yang asing itu karena tahu Bapak itu juga membuat Cleo, dia menggugat, Pak. Penggugatnya ini berpikir bahwa itu terafiliasi sama Bapak karena ada satu produk Iya. dibuat sama persis, kan tadi Persis saya bilang plek. sama persis seperti ini, mereknya CLIO, Celio. Dikira punya saya. Nah, ya ini mungkin bisa dilihat ini, contohnya seperti ini. Nah, ya. Nah, itu dipikir punyanya Bapak, Iya. digugat. Nah, kita bilang, loh itu juga bukan punya saya. Iya. Akhirnya kita juga lakukan gugatan. Nah, itu ada bedanya, Pak. Iya. Kalau yang itu, kita menggugat merek. Merek. Karena Cleo adalah merek milik Iya. kita. Digugat, kita menggugat mereka karena mereka menggunakan nama Celio. Celio. Jadi, Iya. sobat sukses juga perlu. Kita Iya. bukan hanya bertahan. Tapi kalau kita punya produk, kita juga harus berani menyerang. Yes. Kalau memang itu mempertahankan kita. Karena apa? Iya. Yang paling dirugikan itu kalau misalnya ada kebingungan di masyarakat. Yang paling dibingungkan ini konsumen. Iya. Yang dirugikan ini konsumen. Ini punyanya siapa toh? Ada likelihood of association, likelihood of confusion dari masyarakat atau kebingungan yang bisa menyebabkan, makanya kita gugat supaya apa? Cleo ini cukup dikenal sebagai produsen air minum dalam kemasan AMDK Yes. ini yang bagus. Nah, tidak berkaitan sama mereka dan kita menang, Pak. Sekali gugatan langsung nyerah itu gugatan lawannya, Yeah. Pak. Nah, untungnya Bapak bisnismen bonek dapat lawyer bonek juga, Pak. Jadi kita lokal, Lokal, lawannya asing-asing. internasional, Pak. Termasuk lawyer asing juga. Termasuk lawyer asing afiliasi internasional kita lawan semua. Dan semuanya kita menangkan ini, Pak. Dan semuanya 100% clean sweep, Pak. Sapu bersih, Pak. Iya. Semuanya menang sampai tingkat PK peninjauan kembali. Jadi sudah Dan diuji. perusahaan kami nggak ada main uang juga ya, Pak. Oh, 100% clean money politics. Clean money politics. Clean money politics, Pak. Jadi saya juga ucapkan banyak terima kasih ini ya kepada pengadilan di Indonesia yang memang benar-benar bisa melindungi secara benar. Iya. Ya, case-nya kan benar-benar dilihat. Iya, Jangan kita- lihat perusahaan asing besar terus kita dikalahkan gitu ya. Iya. Wah, ini luar biasa ini. Ya, karena memang marak ya sekarang, Pak ya. Ya. Berita-berita ya. Tapi sudah prinsip dari kami dan juga dari perusahaannya Bapak untuk kita betul-betul berpijak hanya pada hukum. Iya. Gitu. Dan terbukti Iya. kita menang. Jadi sobat sukses juga jangan khawatir sebelah diri, oh lawan saya lebih kaya dan sebagainya. Semuanya masih tetap bisa diperjuangkan Iya. selama kita ada di jalur yang benar dan kita memegang kebenaran. Yes. Jadi ceritanya Pak Hermanto tentang orisinalitas, tentang kebaruan, itu semua masuk di dalam gugatan saya yang setebal ini, Pak. Iya. Ini cerita sejarahnya ada nih, Pak. Iya, Di Pak. sini sejarah more life ini ada di sini, Pak. Dan sejarah more life ini sudah diuji oleh lebih dari 50 hakim dari Yes. pengadilan niaga maupun hakim Mahkamah Agung. Iya. Jadi semua masyarakat dan kasus desain industri di tahun 2015 hingga tahun 2018 adalah yang terbanyak di Indonesia Iya. dan itu adalah landmark case oleh Mahkamah Agung sekarang dijadikan acuan Iya. untuk Makanya, Pak- memeriksa perkara desain Pak industri. Leslie bayangin ini selama 3 tahun ya. Dihajar, Pak. Diajar 3 tahun. Setelah itu kan ya merah semua lah saya ya, rugi Iya. rugi luar biasa. Masih ya harus ngelewatin 2019, 2020. Lewat Covid. Terus kena pandemi. Lewat Covid, Kena pandemi. pandemi. Oke. Ya Nasibnya sekarang bagaimana, Pak? ya ini saya sangat percaya sama hukum karma ya. Jadi perusahaan asing itu per
31 Desember 2024. Beritanya memang resmi ditutup Pak operasinya di Indonesia. luar biasa. Padahal mereka ini mulai krisis 98 sampai 2015, perusahaan asing ini khusus untuk negara Indonesia ini Nomor 1. adalah sales yang terbesar bagi mereka kontribusinya. Selama hampir berarti 17 tahun nomor 1 terus Pak. Akhirnya juga ditutup sekarang. Oh, berhenti operasi maksudnya? Berhenti operasi di Indonesia. Wow. Nah, saya kadang kan berpikir ya Pak ya, kalau mereka hanya berhenti beroperasi ya, bagaimana nasib ibu-ibu yang dulunya memasarkan atau jaringan mereka ya. Terus bagaimana juga mereka akan memberikan garansi produknya itu seumur hidup. Ngeklaim di mana sekarang? Yang sudah beli setahun, 2 tahun, 3 tahun itu nanti ngeklaimnya di mana gitu. Kan itu akhirnya tanggung jawabnya masa ke ibu-ibu kan nggak benar juga ya. Nah ibu-ibu ini penghasilannya terus kan dari ada penghasilan terus jadi 0 Pak. Kan ini juga nggak fair kan ya bagi mereka ya. Jadi memang kami di More Life ini saya setiap tahun selalu bertemu Pak dengan ibu-ibu, dengan para jaringan ya. Ya ada bapak-bapak juga lah ya. Karena ini kan memang bisnis yang luar biasa, penghasilannya tidak terbatas. Jadi mulai mau 5 juta, 10 juta, 50, 100, bahkan 200-300 juta per bulan di More Life ya Pak ya. Tapi memang effort yang mereka lakukan kalau yang omsetnya sudah memang besar-besar kan ya pasti full time itu ya. Kalau yang masih part time ya pasti nggak sebesar itu. Saya sering lihat di Instagram mereka sering keluar negeri bareng juga sama Bapak. Keluar negerinya 2 kali minimum setahun. Waduh, luar biasa. Juga ada umroh, ada ke Holy Land. Ya. Jadi tergantung agamanya apa. Kita juga memberikan penghargaan juga kepada yang berprestasi. Sebagai satu insentif karena mereka sudah berdaya. Kita juga ada training-training ngajarin mereka supaya bisa menerangkan bahwa produk-produk More Life ini memang bagus gitu. Jadi bukan direct selling yang money game atau yang cuma menjual jaringan, tapi kami benar-benar memberikan produk yang bagus. Produk-produk seperti ini bersaing juga dengan yang ada di supermarket, harganya hampir mirip, tapi kan ini seumur hidup. Jadi kalau ada yang kerusakan karena pemakaian, itu kan langsung diganti tanpa ada faktur. Kita nggak lihat fakturnya mana, nggak ada. Pokok botolnya dilihat, oh ya benar, ini ada kerusakan, kesalahan dari produk, kita ganti. Tapi kalau kena pisau, dimakan binatang, nah itu nggak bisa. Itu kan kesalahan mereka. Karena banyak orang Pak, tangannya ini kan waktu ambil ya, dia kan ngambil makanan nih. Ngambil makanan, habis itu kan ditutup ini. Minyaknya. Nah, waktu ditutup makanannya kan lengket di sini Pak, makanannya, baunya. Nah, malamnya ya bisa dimakan sama tikus kan. Dikira plastik ini makanan kan. Produk More Life ini. Nah, kalau itu kita nggak dapat, nggak bisa diganti. Karena kan kerusakannya bukan karena penggunaannya. Dan nutupnya juga harus kedap. Kalau ini harus terlatih. Kalau nutup terlatih benar, nutupnya benar, ini anginnya keluar. Wah, ini benar-benar kerupuk ini mau 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak melempem, Pak. Dan setahu saya karena memang timnya Bapak itu selalu konsultasi sama saya. Desainnya Bapak ini ada ratusan, Pak. Banyak sekali. Lebih, ya. Karena terus keluar, Pak. Invest terus, Pak. Iya, berarti molding-moldingnya juga selalu baru. Selalu baru. Untuk bikin Jadi, terus dikembangkan. Saya setelah diserang dengan ketatnya dari perusahaan asing, memang berat sekali, sehingga akhirnya kami juga melihat pasar dunia, Pak. Jadi More Life ini sejak 2019 kami sudah ekspor ke Filipina, ada ke Brunei, ada ke Arab ya. Sejak berjaya di negara sendiri, Pak ya? Mauritius. Banyak negara, Pak. Saya sampai nggak hafal. Ada banyak negara karena sudah ada tim untuk ekspor. Dan sekarang penjualan ekspor bisa melebihi yang lokal. Luar biasa. Dan itu semuanya. Jadi saya sudah nggak berdarah-darah sekarang. Ada jaringan-jaringan di setiap negara berarti, Pak ya? Kami ekspor. Oh, ekspor. Jadi ekspor. Ekspor. Berarti sejak berjaya di negara sendiri tahun 2018. Karena kami mau dimatikan di sini, ya saya keluar. Saya keluar dari Indonesia juga. Menunjukkan. Nah, ini namanya yang lokal melawan asing di luar negeri. Yes. Di tanahnya mereka. Saya buktikan. Luar biasa. Makanya strategi itu penting ya. Tapi memang karena kami di Tankop ini kan memang satu holding company yang saling support ya Pak ya.
Ya. Yaitu salah satu kelebihan kalau perusahaan memang punya di bawah naungan perusahaan besar kan bisa disupport ya. Tapi kalau berdiri sendiri ya memang susah ya. Ya, jadi ya ada kelebihannya lah. Memang nggak hanya di Molev gitu aja ya. Harus daftar. Nah, desain industri beda sama merek. Kalau merek kita daftar, misalnya kita punya merek Clio ini sekarang, daftarnya tahun depan nggak apa-apa, Pak. Asal tidak didaftarkan orang lain. Tapi jangan keduluan didaftarin orang lain. Tapi Iya. kalau desain industri berbeda. Sebelum dijual harus didaftarkan terlebih dulu Iya. karena dia punya unsur novelty atau kebaruan yang Yes. tadi saya bilang. Nah, kebaruan ini berarti belum ada di pasaran. Pendaftaran merek itu penting, pendaftaran desain industri penting karena kalau sampai kita melakukan pelanggaran maka ada sanksinya loh, Pak. Iya. Jangan lupa. Sanksinya itu bisa